Loh, belum pulang apa ya? Udah jam berapa ini? Ya ampun, udah sore begini belum pulang. Hari gini belum pulang aja ya. Halo Alia. Iya, ini Bu Ani. Ani lagi sama kamu gak ya? Halo Ibu, kebetulan enggak Bu, saya lagi di rumah seharian. Oh gitu ya, tadinya mau ibu suruh pulang. Soalnya seharian main dia belum pulang sampai sekarang. Kamu pasti lagi belajar buat persiapan tes besok ya? Iya Bu. Walah rajinnya. Maaf ibu mengganggu ya. Iya, makasih ya. Iya, tidak apa-apa Ibu. Ani. Hari ini belum pulang loh. Ani, lagi di mana kamu? Lagi latihan band, Bu. Kan Ani udah bilang sama Ibu. Masya Allah, udah sore begini loh. Cepat pulang, besok tes loh kamu. Tapi lusa Ani ada lomba band, Bu. Kan Ibu udah Ani kasih tahu. Dan ini lombanya tingkat provinsi lagi. Terus gimana tesnya? Kamu bisa ngerjain walau nggak belajar? Pulanglah, belajar dulu. Seminggu ini kan kamu udah latihan band terus. Besok lagi latihannya. Alia itu loh lagi belajar di rumah. Hah? Gak bisa lah, Bu. Ani vokalis. Masa latihan band gak ada vokalisnya? Lagian Alia kan gak ada kegiatan lain kayak aku. Ya udahlah terserah kamu. Pusing ibu nyuruh kamu suruh belajar susah banget. Ini ada WhatsApp ya dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Dewi, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Jaya, mengingatkan bahwa besok adalah pekan ujian tengah semester bagi kelas 10 dan 11. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan dapat membimbing anak-anak untuk belajar di rumah sebagai persiapan ujian esok hari. Untuk informasi nilai dan jadwal, Bapak Ibu dapat menghubungi wali kelas, dan untuk konsultasi masalah belajar di rumah dapat menghubungi saya lewat nomor ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di guru BK loh. Tapi bisa tanya masalah belajar ini ya? Tanya nggak ya? Aja kali ya. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Ibu. Iya, enggak apa-apa Bu. Memang sudah tugas saya kok. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Dewi bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan baik. Bagaimana Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, seperti yang sudah saya bilang di WhatsApp tadi. Saya mau minta tolong soal anak saya Ani yang sibuk sekali akhir-akhir ini. Kalau begitu, Ibu bermaksud ingin melakukan konsultasi mengenai Ananda Ani ya Bu? Iya Bu, tapi ngapunten niku konsultasi niku napa nggih Bu? Oh iya Bu, baik. Baik Bu, jadi begini, konsultasi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu orang lain Bu. Dalam hal ini seperti Ibu sekarang, Ibu Yeni sekarang itu meminta bantuan kepada saya terlebih dahulu untuk
mengentaskan masalah dari anak ibu, yaitu Ani. Jadi Bu, dalam konsultasi ini nanti saya sebagai konsultan akan membantu Ibu sebagai konsulti dengan cara memberikan pengetahuan atau cara dan teknik untuk mengatasi permasalahannya Ani. Seperti itu, Bu. Nah, iya itu Bu, benar banget. Ya jadi saya mau konsultasi seputar anak saya itu berarti. Baik, Bu. Sekarang kita bahas mengenai permasalahannya Ani dulu ya, Bu. Kata Ibu tadi, Ani sedang sibuk, Bu. Sibuknya itu yang bagaimana, Bu? Kemudian dampaknya seperti apa? Iya Bu, jadi kan anak saya Ani ini kan baru kelas 10, tapi sudah sibuk sekali sama kegiatannya, jarang ada di rumah, main terus keluar setelah sekolah online, dia pasti langsung pergi keluar. Padahal kan sekarang mau ujian ya Bu, tapi dia pulang tuh sampai larut malam, sampai jam 10 gitu dia baru pulang. Tapi yaitu saya sudah pernah nasehatin, tapi ya malah dianya yang balik marah sama saya. Anaknya ngeyel gitu, bilangnya latihan band lah, inilah itulah gitu Bu. Oh iya, Bu. Anik mah masih kelas 10 ya, Bu. Eh, ya, sekarang sedang sibuk lomba dengan kakak kelasnya kalau tidak salah ya, Bu. Nah, iya itu Bu, betul sekali. Anak saya kan aktif sekali di band. Latihan bisa hampir setiap hari, berjam-jam kalau mau lomba seperti ini. Tapi memang dasarnya anaknya hobi, jadinya kan dia tidak mengeluh. Tapi ya seperti itu, saya yang mengeluhkan nilainya jelek karena nggak pernah belajar kan ya. Jadi saya takut nanti nilainya kurang memuaskan, Bu. Iya, Bu. Namanya memang masih anak-anak ya, Bu. Masih belum pintar menentukan prioritasnya. Akhirnya jadinya belajarnya ada yang dikorbankan, Ibu. Iya, Bu. Tapi ya itu saya jadi khawatir sekali ya, Bu. Kan Ani sekarang juga masih kelas 10, tapi ya itu sudah sibuk sekali. Takutnya nanti malah ke bawah sampai kelas 12, malah nanti susah lulus, susah ikut ujian nasional, dan susah untuk masuk kuliah juga. Sejujurnya, Bu, kami dari pihak sekolah juga agak khawatir ya, Bu, dengan kegiatan bandnya karena tidak diawasi oleh sekolah. Karena mereka ini mendaftarnya atas nama sendiri, Bu, bukan karena perwakilan atas sekolah. Oh, seperti itu. Saya malah baru tahu dari Bu Dewi ini. Iya, Bu, seperti itu. Lalu di rumah sendiri selain latihan band, apakah Ani ada kegiatan yang lain, Bu? Sebenarnya kegiatannya cukup banyak, Bu. Kegiatan Ani itu. Kemarin kan saya pernah tanya ke Ani, ternyata memang kegiatan Ani itu emang cukup banyak. Oh, tapi kewajibannya untuk belajar, apakah mengalami ketertinggalan ya, Bu? Iya Bu, padahal kan dia mau ujian ya kan akhir-akhir di minggu-minggu ini kan dia mau ujian jadi ya gitu. Apakah Ibu sendiri sudah pernah menasihati soal kegiatannya yang wajib Ani penuhi seperti belajar gitu, Bu? Saya susah bilangnya ya Bu karena kegiatan Ani kan banyak sekali. Jadi ya ada saja alasannya anaknya tuh. Saya kan jadi bingung sendiri gitu. Eh, saya tuh harus gimana gitu loh Bu. Baik, Bu. Bisa memilih dengan skala prioritas, Ibu. Eh, Skala prioritas itu apa ya, Bu? Baik, Bu, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sebenarnya skala prioritas. Jadi, Bu, sebenarnya skala prioritas ini adalah sebuah cara untuk menggolongkan kumpulan hal, Bu. Jadi, misalkan melalui kegiatan-kegiatan ini dikumpulkan menurut skala kepentingannya, Bu, tingkat kepentingannya. Nah, di skala prioritas ini ada 3 tingkatan golongan, Bu, dalam skalanya, yaitu tingkat pertama, tingkat satunya adalah
kebutuhan atau kegiatan yang mendesak dan penting. Kemudian tingkat keduanya mendesak tetapi tidak penting, Bu. Dan yang terakhir, tingkat ketiga yaitu yang tidak mendesak dan tidak penting, Bu. Jadi, setelah kita bisa mencoba mengeliminasi kegiatannya Ani sehari-hari, kita bisa menyingkirkan atau mengeliminasi kegiatan yang di tingkat 3 dan 2, Bu. Tapi sebelumnya kita juga harus mengkonfirmasi nih, apakah manajemen waktunya Ani itu baik? Apakah Ani ini punya waktu istirahat yang cukup, Bu, di rumah? Kalau itu relatif sedikit sih, Bu. Ani cukup istirahatnya sedikit sekali karena dia itu kan pagi-pagi harus sekolah online. Kemudian selesai sekolah online kan sekitar jam 1. Nah, itu dia mulai pergi. Terus nanti pulang itu sekitar jam 10 malam dan tidur. Kalau jam 10 malam baru pulang itu. Baik, Bu. Berarti kalau bisa, nanti kita coba bisa mencari waktu ya, Bu, buat istirahatnya Ani 1 jam lebih banyak barangkali, Bu. Kemudian kita bisa mencoba dulu nih, Bu, membahas kegiatan-kegiatannya Ani satu persatu. Apakah Ibu tahu semua kegiatan yang dilakukan Ani di rumah, Bu? Iya, Bu. Kemarin saya coba tanya sih selengkap-lengkapnya seputar kegiatan Ani. Baik, Bu. Kalau begitu, menurut Ibu, apakah dari kegiatan Ani tersebut, apakah ada kegiatan yang menurut Ibu memang mendesak atau penting harus dilakukan? Kalau menurut saya yang mendesak dan penting itu lesnya kan, karena itu membantu belajarnya Ani juga. Tapi juga latihan bandnya juga saya rasa Ani juga membutuhkannya ya, Bu, karena kan Ani juga suka band karena waktu SMP dia nggak pernah ikut ekskul sama sekali, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti Ani ini juga ikut les ya, Bu? Berarti ada waktu untuk belajar di luar sekolah ya? Iya, Bu, alhamdulillahnya. Tapi cuma les matematika sama les fisika saja. Dan kadang ikut kelompok belajar sama temannya si Alia itu. Tapi ya itu juga jarang sih, Bu. Baik, Bu. Itu kira-kira berapa jam ya, Bu, lesnya? Dari jam 1:30 kalau nggak salah itu bisa sampai jam 3, Bu. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan Ani itu latihan band sekitar 2,5 jaman begitu, Bu. Nanti ya sekitar jam 4:30 gitu dia udah selesai kegiatannya, Bu. Itu sudah termasuk kegiatan kelompok belajarnya ya, Bu? Iya, Bu. Kemudian, Bu, untuk kegiatan yang tingkat 2 nih, Bu, yang mendesak tapi tidak terlalu penting, Bu. Kalau menurut saya kegiatan Ani yang mendesak tapi kurang penting itu Ani kan ini loh, Bu, ikut pentas kecil-kecilan di kafe setiap malam sama teman-teman bandnya itu. Dia juga terkadang dapat uang dan akhir-akhir ini emang dia tuh sering beli barang kesukaannya dari hasil pentasnya itu dan kadang juga bantu beli makanan untuk di rumah. Karena itu juga dia selalu mau diajak buat pentas di kafe itu, Bu. Ketika saya mencoba untuk mencegah, saya protes ke Ani, dia bilangnya uangnya akan ditabung buat hadiah ulang tahun adiknya, Bu, yang sebentar lagi. Jadi saya tidak tega untuk menegurnya lagi, Bu. Begitu ya, Bu, kronologinya. Kalau untuk kegiatan pentas kecil-kecilnya itu jam, Bu? Sekitar jam 8 sampai jam 10 malam, Bu. Berarti kurang lebih 2 jaman begitu, Bu. Wah, baik, Bu. Kemudian, Bu, untuk kegiatan Ani sendiri pukul 5 dan pukul 5 hingga pukul 8 malam itu kira-kira apa saja ya, Bu?
Nah, itu Bu yang menurut saya tidak penting sama sekali ya. Dia itu ternyata sering main sama teman-temannya, teman-teman sekelasnya. Karena kan sekolah juga online, jadi mereka kan jarang ketemu juga. Nah, karena dari itu mereka itu sering kumpul-kumpul gitu Bu di rumah temennya. Katanya sih untuk melepas rindu gitu Bu, soalnya kan mereka sekolahnya di rumah masing-masing. Tapi ya itu Bu, karena kan sekarang sedang pandemi gini ya, jadinya saya khawatir kalau dia tuh keluar dengan teman-temannya, apalagi rumahnya temennya ini lumayan jauh Bu gitu. Wah, seperti itu ya, Bu. Itu kira-kira apakah kegiatannya dilakukan setiap hari, Bu? Hampir setiap hari, Bu, seperti itu. Padahal ini ya, Bu, kita tuh sebenarnya sudah melarang, Bu, untuk kegiatan seperti itu. Apalagi kan masih masa pandemi ya, Bu, disarankan untuk di rumah saja begitu. Karena ini sebenarnya kasusnya pernah terjadi juga, Bu, di kelas lain. Tapi di kasus itu tidak dilakukan setiap hari, Bu. Nanti coba saya bantu juga komunikasikan dengan wali kelasnya Ani ya, Bu, untuk agar Ani dan teman-temannya diberi teguran. Nah, itu kira-kira di rumahnya siapa ya, Bu? Apakah Ibu bisa memberi informasi sama anaknya? Kalau tidak salah itu di tempatnya Ika, Bu, kalau nggak salah. Rumahnya sekitar 10 menit, 15 menitan gitu, Bu, dari rumah saya. Baik, Bu, nanti akan saya coba tegur ke wali kelasnya karena kegiatan seperti ini memang mengkhawatirkan ya, Bu. Nah, sekarang selanjutnya kita kan sudah membahas tentang dua tingkatan tersebut, Bu. Untuk yang tingkatan ketiga nih, Bu, yang kira-kira kegiatannya Ani tidak terlalu penting dan tidak mendesak, Bu. Apakah ada hal yang menurut Ibu perlu kita bahas lagi? Apa waktu saya bilang ini saya langsung menyuruh Ani untuk melakukan itu tadi, yang 3 prioritas itu tadi? Kalau menurut saya, Bu, hal itu saya rasa masih kurang tepat, Bu. Walaupun Ibu memiliki alasan dan kepentingan untuk menyuruh Ani menghentikan beberapa kegiatannya, tapi tetap Ibu lebih baik mendiskusikan hal ini dengan Ani, Bu, secara terbuka. Jadi nanti Ani apabila dia memprotes atau tidak setuju, dia bisa menguatkan alasannya juga, Bu. Jadi nanti hasilnya bisa benar-benar disepakati oleh Ani dan Ibu sendiri. Baik Bu, baik. Lalu saya juga ingin membahas satu hal lagi nih. Oh iya, Bu, silakan. Jadi saya lumayan khawatir juga Bu sebenarnya soal bandnya itu. Terus terang saya Terus terang saja, saya tadinya memang bangga Ani ikut kegiatan yang menuai prestasi seperti itu. Tapi tadi kata Bu Dewi juga kan bandnya ternyata tidak dinaungi oleh sekolahan kan. Bandnya itu memang bentukan mereka sendiri bersama kakak kelas, dan itu tidak dinaungi oleh sekolahan. Jadi membuat saya khawatir itu Bu, hal itu. Walah, iya, Bu. Apa sebelumnya Ibu belum mengetahui ya, Bu, tentang hal ini? Saya kira tadinya kan saya pikir dia memang ikut ekstrakurikuler band di sekolah. Jadi ya karena itu bersama kakak kelasnya, saya kira ya itu band sekolah, ekstrakurikuler di sekolahan. Soalnya kan katanya latihannya juga sering di sekolahan gitu, Bu. Saya sudah lama kepikiran, tapi baru khawatir ini waktu Bu Dewi bilang ternyata dinaungi oleh sekolahan, Bu. Lalu mengenai hal ini yang ternyata banyak tidak dinaungi oleh sekolah, apakah Ibu pernah mengkomunikasikannya lebih lanjut dengan Ani?
Kalau itu sudah pernah. Saya sudah pernah komunikasikan soal itu. Terus memang katanya dia janji cuma latihan sampai latihan setiap harinya kalau ada lomba ini saja, Bu. Setelah lomba ini katanya ya mengurangi latihannya, Bu, tidak setiap hari. Begitu ya, Bu. Lalu, menurut Ibu, ke depannya agar Ani belajarnya di semester depan lebih maksimal, kira-kira apa yang Ibu inginkan harapkan dari Ani? Kalau dari saya ya, Bu, ya kemarin itu soal kelompok belajarnya yang saya masih mau juga sudah ibunya Alia dan alhamdulillahnya dapat tempat les untuk mapel lainnya, Bu, selain fisika dan matematika itu tadi. Cuman saya agak kurang sreg kalau Ani setelah lomba ini masih mau menerus, Bu, ngeband bersama kakak kelasnya itu tadi. Dengan kata lain, berarti Ibu bermaksud ingin Ani keluar dari band-nya, begitu ya, Ibu? Iya, Bu, tapi ya tidak, maksudnya tapi tidak berhenti ngeband sama sekali, cuman saya inginnya ya tidak di sana gitu loh, tidak bersama kakak kelasnya itu yang sekarang sedang latihan untuk mengikuti lomba itu. Saya pengennya dia ikut band yang lain saja karena sebenarnya saya kurang suka dengan teman satu bandnya itu, Bu. Kalau begitu, Bu, untuk alternatifnya, Ibu, apakah Ani sebaiknya diikutkan dengan band sekolah saja, Bu? Oh, di sekolah juga sebenarnya ada ekstrakurikuler bandnya juga ya, Bu? Ada, Ibu. Hanya saja memang tidak dibimbing oleh saya, Bu, tapi oleh guru seni budaya, Pak Hedi. Apa Ani kira-kira ingin diikutkan ke ekstrakurikuler tersebut, Bu? Ya, kalau bisa ya mungkin iya, Bu, baiknya seperti itu mungkin ya. Tapi, Bu, untuk saran saya, hal ini juga sebaiknya Ani ikut band sekolah ini dikomunikasikan lagi dengan Ani, Bu. Apalagi Ani kan memang tidak pernah mengutarakan kan ingin keluar dari bandnya yang sekarang. Ya juga ya sih, Bu. Ya nanti saya coba diskusikan, saya bahas lagi soal ini ke Ani. Tapi waktu saya bilang ke Ani soal kakak kelasnya itu, dia sama capek, Bu. Kayaknya dia ya insya Allah kayaknya dia maulah kalau diminta untuk keluar saja dan ikut band yang ada di sekolah saja. Baik, Bu. Semoga Aninya berkehendak ya, Bu. Tapi Semoga sih tidak ya, Bu, karena yang membuat Ani latihan lama setiap hari kan ternyata karena ada masalah internal katanya di bandnya, bukan karena mau ada lomba saja. Ternyata mudah-mudahan jika masuk ke band sekolah, suasana dan jadwal latihannya lebih kondusif ya, Bu, dan pastinya bisa menyesuaikan dengan kegiatan belajarnya Ani juga untuk baik, Bu, jika memang seperti itu, tapi saran saya juga tetap dikomunikasikan lagi ya, Bu, lebih lanjut dengan Ani, karena jika nanti misalkan ada masalah dengan temannya, terlihat membebani Ani, dan Ibu tidak bisa membahasnya dengan Ani, mungkin Ibu bisa meminta konseling saja, Bu, untuk Aninya. Jadi, Aninya langsung diminta untuk mengikuti kegiatan konseling saja, Bu, apabila tidak bisa mengatasi masalah dengan temannya. Oh, begitu ya, Bu. Baik-baik, nanti jika kalau memang harus dilakukan konseling,
untuk ini nanti saya bisa langsung bagaimana Bu? Apakah nanti bisa apabila Ani harus mengikuti konseling, saya hubungi Bu Dewi langsung saja? Baik Bu, nanti kalau misalkan Aninya membutuhkan konseling lebih lanjut, bisa Bu nanti silakan menghubungi saya atau rekan guru BK saya yang lain. Kami siap membantu Bu. Baik, Untuk pertemuan kali ini, kita juga sudah membahas ya Bu metode pemecahan masalahnya Ani dengan cara skala prioritas. Semoga bisa menjadi alternatif yang efektif ya Bu bagi Ani, bagi permasalahannya Ani. Sekaligus saya ini juga memohon pamit ya Bu untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. iya iya. Iya Bu, saya terima kasih sekali lagi ya Bu. Baik Bu, sama-sama. Jika ada kesulitan lagi, silakan menghubungi saya ya Bu. Siap siap Bu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Selamat siang Wassalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.